Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video saya kali ini yaitu lanjutan dari video situasi menjelang jatuhnya benteng Batu Putih, dimana judulnya kali ini yaitu Datu Andi Cema tertawan. Ketika orang-orang sedang mengurus persiapan kepindahan Datu dan permaisurinya dari benteng Batu Putih telah dianggap tidak aman. Pada tanggal 2 Juni 1946, sekitar pukul 9 pagi, terdengarlah satu letusan senapan yang berasal dari arah belakang benteng Batu Putih. Ini dijelaskan dalam video selanjutnya nanti yang akan saya buat, yaitu rapat di benteng Batu Putih. Saat itu, tak seorang pun yang menduga bahwa letusan senjata tersebut berasal dari tentara Kenil. Kurang lebih 10 menit kemudian, beberapa penduduk Batu Putih telah berada di bawah ancaman senapan. Maksudnya ancaman senapan. Praktis semua orang yang berada di Batu Putih telah menjadi tawanan tentara Kenil. Ternyata bahwa maksud kepindahan Datu telah diketahui oleh Kenil. Pengepungan benteng Batu Putih dilakukan oleh Belanda dari arah Palopo, Malili, Kolaka, dan Kendari. Tentara Kenil yang mengepung dan masuk ke Batu Putih itu berasal dari Kendari di bawah pimpinan Letnan Fenik. Letnan Fenik pernah bertugas di Palopo sebelum perang sebagai pembantu letnan. Di antara tentara Kenil yang mengawal tawanan-tawanan tersebut, terdapat pula M. Yosep, komandan ekspedisi PKR yang pernah dikirim ke sektor timur. M. Yosep tertawan ketika ia mengadakan pertempuran dengan Kenil di Pamala. Rupanya ia dipaksa masuk ke benteng Batu Putih dengan tangan terikat. Dengan berbagai macam ancaman, ia dipaksa untuk dijadikan penunjuk jalan. Setelah mendapat informasi tentang strategi pertahanan di benteng Batu Putih, Belanda memutuskan untuk memasuki benteng lewat jalan belakang, sebab mereka tidak ingin mengambil risiko dengan lewat jalan depan yang dijaga ketat oleh pasukan PKR. Dengan mempergunakan tali, mereka pun dapat menuruni tebing-tebing gunung batu yang curam di belakang benteng Batu Putih. Di pintu belakang benteng memang tidak didirikan pos penjagaan, sebab medannya sangat berat dan sangat mustahil Belanda akan menyerang lewat belakang. Namun ternyata melalui pintu inilah Belanda masuk. Padahal banyak pos-pos pemuda yang berada di tiap-tiap tempat yang penting yang dipasang, mulai dari Wawo, Lasusua, Katoi, Lanipa, dan berbagai tempat lainnya. Sekitar 2 jam sesudah penghuni Batu Putih tertawan, Kepala Penerangan PKR Sanusi Dengmat Tata dipanggil menghadap Letnan Fenik yang ingin mempertanyakan tentang pamflet propaganda yang dikumpulkan Nika dalam perjalanannya dari Kolaka. Di hadapan Letnan Fenik diletakkan onggokan kertas-kertas pamflet propaganda yang cukup tebal yang dibuat oleh penerangan PKR. Usai memeriksa Sanusi, Letnan Fenik lalu memanggil Andi Ahmad dan Andi Pangerang, Opu Pabicara. Keduanya kemudian diminta oleh Letnan Fenik agar segera memerintahkan kepada pasukan-pasukan PKR yang ada di depan benteng untuk menyerah sebab Datu telah tertawan. Namun permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Andi Ahmad dan Andi Pangerang. Di luar benteng, pasukan PKR yang telah mengetahui bahwa Datu telah tertawan segera meninggalkan tempat. Mereka tidak ingin mengadakan serangan sebab untuk menjaga keselamatan Datu dan permaisurinya serta ratusan wanita dan anak-anak. Ada juga dijelaskan dalam judul kondisi pasukan M. Landau dan Laguli ketika Datu tertawan. Nanti di video selanjutnya. Para tawanan dan pasukan Belanda masih sempat bermalam semalam di Batu Putih sebelum berangkat ke Latou. Pagi harinya tanggal 3 Juni 1946, para tawanan tersebut baru dibawa ke Latou. Dari sekian ratusan orang yang ditawan, hanya kepala penerangan PKR sendiri yang diikat dengan tali dan disuruh memikul barang dalam keadaan sakit demam. Seorang penulis asing sempat menulis mengenai peristiwa tertawannya Datu di Batu Putih tersebut 2 Juni 1946. When Datu Luwu was captured by the Kenil under Kapten Fenik, a lieutenant and Asurimeso Korpal, dan seterusnya. Ini berbahasa Belanda yang artinya sebagai berikut. Ketika Datu Luwu ditawan oleh tentara Kenil di bawah pimpinan Kapten Fenik dan seorang kopral bangsa Suriname, maka harta dari wanita-wanita bangsawan dan rakyat umum dirampok, diantaranya sarung Bugis, maksudnya sarung sutra 500 lembar, sarung Samarinda 1000 lembar, sarung benang 500 lembar, 5 peti pakaian adat telah dibakar habis, 1 peti penuh dengan uang perak seharga Rp2.000, kepunyaan Opu Gawe, kepala distrik Bua, dan kira-kira 100 keris yang berlapis emas telah dibawa pergi. Ya, demikianlah kisah atau sejarah dari Datu Andi Cema tertawan, dan bukan cuma ini, masih akan ada pembahasan selanjutnya dalam buku Ensiklopedia Sejarah Luwu
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.